Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para ikhwan rahimakumullah, saat ini kita berada di ronde kedua. Yang tadi ronde khusus yang mana inti dari ceramah tadi secara khusus adalah untuk menambah mahabbah kepada Allah dan Rasulnya, termasuk juga kepada Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Para ikhwan rahimakumullah, jadi tadi yang tidak saya bahas karena agak panjang bahasannya. Jadi kalau hanya terjemah saja tadi kurang pas, makanya perlu saya ulas ulang apa yang disampaikan oleh Syarif Abdul Hamid, di mana wirid Thariqah Tijani, di samping wirid Thariqah Tijani ini mempunyai kalimat yang bisa diucap dengan lisan kita, juga mempunyai makna yang bisa kita gunakan sebagai pedoman, ya, punya arti dan makna. Dan lebih dari itu, dalam wirid Thariqah Tijani ini ada asrar. Jadi asrar tadi dibahas, cuma karena waktunya juga kalau menerjemahkan nanti dibahas terlalu panjang, maka nanti bukan ceramah beliau tapi ceramah saya. Makanya ya ini saya ingin mengulas ulang sebagian dari isi ceramah beliau tadi, yaitu dalam wirid Thariqah itu secara khusus ada asrarnya. Wirid yang mengandung asrar, ya, jadi wirid yang mengandung asrar jika dibaca oleh orang yang belum punya izin, jadi wirid yang punya asrar dibaca oleh orang yang tidak punya izin membacanya, maka asrarnya itu berakibat tidak baik bagi yang baca. Sama dengan ada obat keras untuk penyakit tertentu, obat keras untuk mengobati kanker misalnya, kemudian diminum sembarangan oleh orang, dibeli, lihat aturannya begini, hanya seperti itu bekalnya, langsung dibaca tanpa ada resep dari dokter, bisa-bisa bukan menyembuhkan penyakit tapi memperparah. Jadi ini juga rahasia kenapa kok ada orang wiridan bukan baik tapi menjadi malah tidak baik. Kemudian nyambung, ya, dalam bacaan dalam madah, ya, dalam syair yang ada di manaqib, syair pertama yang telah kita baca tadi, ya, di mana dalam wirid ini ada anjuran wa'adib ala dzikri salatil fatih. Hendaklah kalian membiasakan atau merutinkan membaca selawat al-fatih, wabil khusus merutinkan dalam wirid lazim dan wajibat.
bi'adabi, ya, dengan adab. Apa adab itu? Di antaranya adab itu, kalau kita ingin masuk ke dalam rumah, masuklah melalui pintunya, jangan masuk rumah melalui jendela. Kalau ada orang masuk rumah dari jendela, apa namanya? Maling. Dari sini aja ya. Apalagi masuk melalui genteng. Jadi karena asrar itu ada gudangnya, ada tempatnya. Dalam hadis Nabi menyatakan ana madinatul ilmi wa ali babuha. Nabi menyatakan aku adalah kota ilmu. Ya, aku adalah kota ilmu. Artinya ilmu yang sifatnya umum, ya, mau ilmu kimia, fisika, matematik, semua itu aslinya berasal dari lautan ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sekarang kan diklaim seakan-akan itu dari barat. Padahal yang menciptakan rumus-rumus matematika itu para ulama muslim. Kenapa kok namanya aljabar? Karena ya itu aljabar itu nama marga orang Arab sama dengan Al-Abbas. Jadi aljabar ya, jadi dia menggunakan nama marganya untuk memperkenalkan teori matematika yang selanjutnya dikenal dengan aljabar. Kita kenal juga ya, kalau yang dulu SMA-nya SMA IPA, jurusan IPA. Kemudian kalau sudah kelas 2 itu ada pelajaran kimia unsur. Nah, di situ ada rumus-rumus kimia. Ternyata ya, setelah ya, ada cucu saya datang, kemudian saya ngomong panjang, ya akhirnya juga setelah berbicara tentang bagaimana memadukan huruf ini dengan huruf itu, ternyata di situ ada namanya kimia huruf. Jadi ada ilmu yang disebut dengan kimia huruf. Sehingga dari rumus-rumus huruf dan angka itu, ya, di situ ada kode-kode zat-zat tertentu, termasuk kode-kode khusus yang di situ mengandung kekuatan supranatural. Cuma karena ya ada sebagian umat Islam tidak pernah dengar begini, kalau ada orang pakai angka dan huruf diputus-putus, langsung dianggap ini raja saja, dan dianggap raja itu berasal dari Hindu, Buddha dan sebagainya, langsung syirik. Saya nggak tahunya saya. Di sedikit kita bicara asrar ya. Jadi kayak gitu ceritanya. Kenapa? Tidak tahu sotan. Kemudian ya kita berbicara garis besarnya asrar. Di antara huruf-huruf Al-Quran itu ada yang disebut dengan huruf nuraniyah. Huruf apa? Ya, huruf nuraniyah ini ada biasanya pada awal surat, di mana di tafsir Quran dikatakan wallahu a'lamu bimuradihi. Jadi ketika seperti surat Al-Baqarah, alif lam mim, tidak bisa dibaca alama. Kan kayak gitu ya. Nah itu kok dibaca alif lam dan mim, kok kan di sana ada harakatnya juga, kok tidak dibaca sesuai harakatnya? Karena itu memang huruf dan itu bukan harakat, itu hanya petanda ketika membaca dipanjangin. Alif lam
namanya huruf nuraniyah. Huruf yang secara khusus ya itu ada asrof maupun cahaya yang berbeda dengan huruf-huruf yang lain dari ayat-ayat dalam Quran. Dan ini ada ilmunya dan ada ulama khusus di bidang itu. Dan ulama yang tahu ini bukan ulama yang hanya tahu guru taklim, guru tarbiyah, guru tarbiyah, kan tiga. Tapi ada di antara guru tarbiyah dan tarbiyah ini yang menguasai juga ini sirrul huruf atau guru harfiah. Guru yang secara khusus diberi oleh Allah pengetahuan tentang rahasia huruf, ya, asrarul huruf dan anwarul huruf. Jadi apa? Dia melihat cahaya masing-masing huruf. Kemudian dari huruf-huruf inilah keluar dari huruf-huruf ini nama yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika disebut nama itu, apapun yang minta wajib, Allah mewajibkan dirinya memberi. Jadi kan itu ada, itu bukan ismul atau itu doa ismul. Allahumma inni as'aluka bismika bismillahil azimil akbar. Jadi ya Allah, saya mohon kepadamu dengan namamu yang maha agung dan paling agung. Alladzi du'iya bihi ajab. Jika kita memanggil atau berdoa dengan asma tersebut, ajab, langsung dijawab oleh Allah. Kenapa? Allah bernyanyi dan Allah tidak bohong dengan janjinya, lain dengan Jokowi. Kok ini? Ya, Allah tidak pernah ingkar alladzi idza du'iya bihi wa idza su'ila, kalau diminta, kita minta kepada Allah bihi dengan asma tersebut, atau Allah langsung berkasih. La ilaha illa anta inni kuntu Allahumma inni ashhadu annaka antallahul ahad. Jadi orang yang sampai dengan ismul a'zam ini mengatakan antallahul ahad, di hatinya sudah tidak ada lain yang diandalkan kecuali Allah. Kenapa kita tidak sampai ke situ? Karena masih ada andalan lain. Itu masalahnya, di situ kita masih ngandalin yang lain. Allahumma inni asyhadu annaka antallahul ahad. Engkau Allah yang tunggal, yang satu. As-Samad, hanya engkau yang bisa dimintai, karena yang lain tidak ada. Jadi kalau sudah hatinya hanya kepada Allah, tidak toleh-toleh, berarti tidak ada yang sekat antara dia dengan Allah. Kenapa kita kok minta kepada Allah, tidak, ibaratnya tidak pernah didengarkan, tidak pernah dikasih. Masih ada Itu. Kenapa? Karena banyak sekat. Ya, kita terhijab, bukan Allah terhijab, kita terhijab dari memandang ke kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Terhijab dari kemurahan orang lain. Ketika kita butuh pada puncak kebutuhan, kita toleh-toleh, mana saudara kita yang bisa bantu. Ya kan? Ya. Setelah tidak ada saudara, mana teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, nyari. Sampai-sampai yang tidak kenal pun juga kalau ngebantu, bisa ngebantu, langsung dianggap saudara, bahkan lebih dari saudara. Puncaknya orang-orang yang hatinya masih menoleh kepada selain Allah, ketika baru dengar saja
angin surga langsung percaya walaupun ujung-ujungnya kecewa. Kan gitu. Ini yang menyebabkan kita tidak bisa masuk ke Ismul A'zam. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah secara hakikat kecuali Engkau, Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Dan kami ini benar-benar orang yang zalim dengan diri sendiri. Kenapa? Senang bikin dosa. Sudah dilarang masih doyan. Sudah dilarang masih ya. Karena apa? Karena ada kebutuhan terpaksa ya nyeleweng, terpaksa hatinya berpaling. Ini yang menyebabkan kita tidak sampai kepada Ismul A'zam. Yang kedua, kenapa kok kita tidak bisa sampai ke Ismul A'zam? Terhijab oleh nafsu kita. Kenapa? Kalau kita semua dikasih Ismul A'zam, rusak dunia. Rusak dunia apa? Coba saya tanya, ada yang minta miskin? Ada. Permintaannya semua? Enak, kaya, kan gitu. Kalau kaya semua, yang mau jadi tukang pikul siapa? Yang mau jadi ojek siapa? Jadi Allah sudah rancang semuanya dan kita ditempatkan pada masing-masing tempat dan Allah menyatakan i'malu ala makanatikum. Berbuatlah kamu pada tempatnya masing-masing. Kalau tangan kanan jadilah ya memegang kerjakan tugasnya tangan kanan, jangan cari pakai tangan kanan. Karena tangan kanan untuk sesuatu yang baik, makan pakai tangan kanan, nulis pakai tangan kanan. Kita memberi sesuatu kepada orang pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Tapi kalau di Jakarta sudah biasa tangan kiri. Tapi kalau di Jawa Timur ngasihkan sesuatu pakai tangan kiri, apalagi di Madura, bisa-bisa langsung dibikinin. Tersinggung. Loading nunjukin sesuatu itu tidak boleh sembarangan, apalagi untuk pakai tangan kiri. Jadi ini diantaranya. Jadi para ikhwan rahimahullah, jadi Ismul A'zam adalah nama yang diberikan oleh Allah kepada hambanya untuk password khusus bagi dia untuk berkomunikasi dengannya. Sehingga satu orang dengan yang lain Ismul A'zam itu tidak sama. Oleh karena itu, dan Ismul A'zam ini tidak boleh dikasihkan ke orang. Anda punya kartu ATM, passwordnya boleh tidak dikasihkan orang? Tidak boleh. Tidak boleh. Habis. Nah, jadi kalau Anda berikan orang berarti diambil uang Anda. Baru urusan ATM wanti-wanti, jangan tunjukkan password kepada orang lain. Kalau ada masalah jangan panggil orang, panggil panggil langsung ke call centernya. BCA lapor ke BCA, Mandiri ke Mandiri, sudah ada panggilan untuk lapor itu kalau kita ada masalah. Ini hanya urusan uang. Tapi kalau sama urusan uang, orang-orang langsung ini manut, langsung patuh. Ya, kalau sama BCA patuh. Betul apa tidak? Betul. Sama Allah patuh tidak? Banyak orang dapat ilmu sedikit disebar-sebarin sembarangan. Itu juga ya belum apa-apa sudah mau action, mau jadi tukang sulap semua. Jadi kita jadi asror itu adalah rahasia pada masing-masing bacaan. Jadi memang astagfirullah
pendek kalimatnya. Selawat Al-Fatih tidak panjang selawatnya, sedang saja. La ilaha illallah, ya kita baca 100 cukup 3 menit selesai. Itu pendek kan? Tapi dibalik ya hal-hal yang seperti remeh-temeh ini, ya, ada rahasia besar yang disebut dengan asrar. Asrar ini yang tidak akan didapat kecuali melalui pintunya. Jadi Nabi menyatakan ana darul ilmi. Yang tadi ada Madinatul ilmi. Wa Ali babuha. Ali pintunya. Jadi dulu ya sejak zaman sahabat ilmu zahir mau fikih atau yang lain banyak ulama ya dari sahabat tabi'in merujuk ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kenapa? Dia pintu ilmu. Pintu ilmu kenapa? Karena dia memang menguasai ilmu itu semua. Terus selanjutnya gimana? Ahli ilmu rata-rata keturunannya. Ini apalagi yang ilmu khusus. Itu rahasia diantara ya. Jadi itu khususnya Sayyidina Ali diantaranya dia adalah babul ilmin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk asrar ya, kalau umum Madinah ini kota. Aku kota ilmu, artinya kota apa? Ada aja di dalam kota itu. Dari ilmu yang bagus, ya, ibaratkan air yang bening ada di kota. Contohnya ada aqua, ada fit, macam-macam, bahkan ada yang lebih bagusnya oksi dan macam-macam ada di kota. Nyari di kampung nggak ada. Termasuk Jomberan juga ada di kota. Tempatnya ya. Nah ini, cuma kita ini adab. Bukan Nabi memberikan ngajarin ilmu tidak benar, tapi semua ilmu itu diberikan oleh Allah melalui Nabi. Kemudian untuk mensucikan ya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang tidak dibenarkan, maka ya sisi baik, sisi jelek dari keilmuan itu yang mengalir melalui pipa yang disebut dengan pipanya setan. Sedangkan ilmu yang baik itu oleh Allah dialirkan dalam pipa yang dijaga oleh malaikat. Jadi yang ada yang dijaga setan, ada yang dijaga oleh malaikat. Akhirnya selanjutnya orang yang ingin ilmu yang baik, maka dia harus dengan cara yang baik, ngaji dan sebagainya, maka ilmunya bersih. Ada yang ngambil dari setan, walaupun ilmu baik tapi ngambilnya dari jalur tidak baik. Contohnya mencuri ilmu apa? Yaitu membaca dari buku langsung diamalin, padahal itu ilmu khusus. Ya ini namanya itu. Seperti pegang senjata api tanpa izin, pegang saja ketahuan, ditangkap. Apalagi pakai. Sehingga orang yang punya senjata api, walaupun ada izinnya, nggak boleh kalau orang sipil penentang-penenteng gendol-gendol senjata api. Walaupun punya izin, nggak boleh. Boleh bawa senjata itu, tapi diletakkan di tempat yang aman, tidak gampang terjangkau oleh orang lain kecuali dia. Demikian juga orang yang diberi ilmu asrar oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dipamer-pamerin dan juga tidak boleh digunakan sembarangan, apalagi dengan cara yang salah. Jadi untuk ilmu
batin, Nabi menyatakan ana darul ilmi. Aku adalah rumah ilmu. Kalau ilmu umum, Nabi menyatakan anak Madinatul ilmi. Pintunya siapa? Wa Ali juga pintunya juga Sayyidina Ali. Maka dari sinilah terkuat kenyataan, ya, survei membuktikan para aulia yang punya ilmu asrar rata-rata masih keturunan Sayyidina Ali. Kenapa? Dari Sayyidina Ali dengan siapa? Dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Masih nyambung sih. Ya, kenapa? Ya, keduanya ini mempunyai rahasia besar. Ya, cahaya ilmu dan juga cahaya macam-macam ada pada keduanya. Dan dari situlah lahirlah, ya, anak keturunan yang diisyaratkan dalam Al-Quran, ya, di antara tafsir ayat marajal bahrain yaltaqiyan, dua lautan bertemu, bainahuma barzahun, antara dua laut ini ada barzah, la yabghiyan, sehingga airnya satu sama lain tidak melampaui. Jadi ada pertemuan dua laut, yang mana laut satu dengan yang lain airnya ini tidak saling melampaui. Kenapa? Ada barzahnya. Yakhruj minhuma, di mana dari kedua lautan ini yang bertemu, keluar permata. Yakhruj minhuma lu'lu'ah. Permata apa? Lu'lu' itu mutiara, wal marjan, dan batu marjan. Jadi yakhruj minhuma al-lu'lu'ah wal marjan. Permata lu'lu' siapa? Al-Hasan. Permata marjan merah menyala kerang, itu ada Al-Husain. Al-lu'lu' ya, ada mutiara putih, mutiara hijau. Tapi saya belum pernah dengar mutiara merah itu. Ada mutiara merah. Jadi setahu saya pernah punya permata warna hijau biru-biruan. Ada. Jadi apa namanya? Lu'lu' tadi? Lu'lu' apa tadi ya? Mutiara. Jadi ada mutiara hijau, permukaan sampai ini kan. Tapi mutiara merah saya belum. Tapi sifat mutiara itu tadi di situ ada kelembutan, keindahan, dan itulah yang diturunkan daripada Al-Hasan. Marjan merah menyala, kerang keras. Itulah yang turun, ya, kepada cucunya Al-Husain yang mempunyai watak keras, terkenal juga dengan Shahibur Raya. Dalam ini dia tidak takut, tidak ini dengan apa, setiap ini dia siap memasang bendera, tidak mau pernah ngumpet. Jadi itulah Al-Husaini begitu. Ya, boleh diminum al-lu'lu' awal. Jadi ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu, saya ini mendengar dari saya tidak membaca tafsirnya langsung, saya ngaji secara lisan pada seorang guru besar ya tentang hal ini, membahas ayat ini, kemudian sampai dengan sejarah, bagaimana sejarah Islam dan kaitannya dengan dua orang cucu Nabi, termasuk sejarah keilmuan, termasuk juga sejarah kewalian. Jadi di sini para ikhwan rahimakumullah. Jadi mereka ini pelanjut Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang menjadi pelanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Sayyidina Ali adalah pintu ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ilmu zahir maupun ilmu batin, bahkan ilmu batinul batin. Ya,
Kalau ada batin, ada batinul batin. Gimana sih batinul batin? Kan gitu kan? Pingin tahu ibaratnya. Jadi begini, ada orang ya, ingin tahu istana negara dari kampung, datanglah ke Jakarta. Kemudian karena ingin tahu istana, dia turun di depan istana, dipandang istana dari luar, tapi tidak bisa masuk. Tapi mending sudah melihat istana dengan mata kepalanya, sehingga saya mendengar sendiri ya, ada seorang Madura dulu ya, kemudian saya bawa ke depan istana, keliling istana, melihat Monas juga ya, dia sampai di mobil saya kata, aduh alhamdulillah Pak Kiai, saya bisa melihat Monas. Dulu melihat Monas hanya dari TV aja, sekarang sudah melihat aslinya kayak gini. Saya bawa di sana, waduh selfie macam-macam. Kemudian itu istana, itu pakai istana, iya. Saya ingin tahu, ayo keliling, saya bawa keliling. Ya, jadi setiap jengkal dia jebret dari dalam mobil, dijebret semua keliling istana. Jadi itulah ilmu zahirnya istana. Kemana? Aku sudah sampai ke istana dan melihat istana dengan mata. Melihat apanya? Melihat luarnya istana. Jadi itu namanya zahir. Oh, jadi kalau dibuat, oh ini istana bentuknya begini, halamannya sekian hektar, ini pohon ini dan sebagainya, tempat upacara ini dan sebagainya, lengkap di situ. Ya, itulah orang yang alim, tahu dengan zahirnya istana. Ada orang yang juga mengetahui ya, sampai ya disebut usul rohaninya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, tapi pada bagian luar. Inilah yang disebut dengan musyahadah. Muraqabah dulu ya. Muraqabah, musyahadah, puncaknya ma'rifah. Jadi musyahadah ini, muraqabah ini merasa dipandang terus, tapi orang dipandang ini sudah merasa berada di depan istana sudah. Sehingga di istana kan di situ ada penjaga-penjaga, baik yang kelihatan di pos-posnya maupun penjaga yang tidak kelihatan. Jangan dikira hanya yang di pos itu yang jaga istana. Termasuk juga ada kamera-kamera tersembunyi yang dikendalikan oleh orang-orang khusus, dan dari situ terkendali penjagaan keamanan istana. Jadi yang muraqabah ya sudah mutar-mutar istana dengan segala keindahannya. Demikian juga ada di antara hamba-hamba Allah yang dibuka hatinya. Jadi bukan fisiknya datang, bukan, hatinya dibuka oleh Allah. Dibuka bagaimana? Dibuka hijabnya, dibuka, sehingga dia mulai menyadari keberadaannya. Sadar, oh saya ini makhluk Allah dan punya kewajiban beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadar kalau punya kewajiban ibadah dan nanti akan diminta pertanggungjawaban. Sadar. Seperti itu. Kemudian ada orang, jadi orang yang ibadah begini yaitu ada sholat ya, dengan rukunnya lengkap dari takbir sampai dengan salam. Syaratnya juga lengkap, semua syarat yang ditentukan sahnya sholat lengkap semua. Cuman itu tadi dia belum ya, dalam sholatnya belum bertemu dengan Allah, belum melihat kehadrat Allah. Apa? Ya baru muter-muter di sekitar istana kerajaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat muter-muter itu di situ juga di sekitar istana ada orang komedi monyet.
Nah ini ada kan? Ya. Ketemu dengan orang bawa monyet bisa kayak gitu, monyetnya bisa salto macam-macam, asik. Akhirnya melihat monyet, oh ini sampai asar lupa kalau tujuannya ingin tahu istana. Ada apa enggak? Ada. Lah itu ada orang yang ikut thariqah beribadah setengah. Di dalam perjalanan ada orang ngasih ini doa bisa begini, nanti bisa dan sebagainya, asik dengan doa begituan. Akhirnya sampai sakti, sampai punya kelebihan dan akhirnya lupa kalau aslinya dia sedang menuju Allah, akhirnya menuju ke situ. Dan itulah seperti orang yang melihat komedi monyet, akhirnya asik dengan monyet. Untung tidak jadi monyet. Ngerti ya maksudnya ya? Nah, itu bahayanya. Para ikhwan rahimakumullah. Ada orang yang bisa masuk ke dalam istana. Cuma kalau orang kampung tidak ngerti, kalau orang Jakarta tahu. Kenapa? Istana juga bisa dimasuki, ya. Jadi ada wisata, terutama anak-anak TK, ya, wisata istana, bisa melihat istana ini dan sebagainya. Jadi bukan hanya melihat istana dari luar, bisa masuk ke dalam istana. Dan karena anak TK mesti bareng ibunya. Kan kalau anak TK juga kan rekreasi diantar sama ibunya. Ya, termasuk uminya dulu pernah masuk ke istana bareng Muhammad, masih kecil dulu, masih TK. Ceritanya gitu, sehingga masuk ke dalam istana. Dan itulah ibaratnya orang yang diberi oleh Allah pemandangan alam gaib. Yang tadi terakhir ini sudah masuk ke alam gaib, ke dalam istana yang tidak bisa dilihat dari jalan. Bisanya dilihat kalau masuk, oh istana begini, apa ada ruang bak depannya begini, sayap kanan ini begini, bisa masuk ke situ, ada ruang sekian, ada ruang sidang, ada ruang khusus tempat ruang kerjanya presiden, ada untuk sekretaris dan sebagainya, bisa dilihat di situ. Nah inilah orang-orang yang oleh Allah dimasukkan ke alam musyahadah. Tadi yang gaib sekarang tahu dengan tadi yang gaib sekarang masuk ke yang batin, sudah masuk ke istana kerajaan Allah. Cuma baru lihat istana dan keindahan istana bagian dalam. Ketemu presiden belum. Kenapa? Untuk ketemu presiden tidak bisa ketemu karenanya sendiri. Itu ada protokoler untuk ketemu. Orang yang ingin ketemu itu harus memenuhi syarat protokoler dan itu perlu perjalanan panjang. Kalau perlu pakai surat ini, surat itu, bahkan sudah suratnya numpuk, tidak bisa juga. Kan ada orang karena punya masalah ini di Jawa Timur, ingin ketemu presiden, jalan mundur sampai Jakarta. Sampai di Jakarta tidak ketemu presiden. Kenapa? Tidak pakai jalur yang benar. Kenapa? Dia tidak pakai orang dekatnya presiden. Ya, kalau ingin ketemu presiden harus cari siapa yang bisa nganter ke dalam istana dan ketemu presiden. Siapa mereka? Ya orang terdekatnya presiden. Kalau cari musuhnya presiden, ingin ketemu presiden, tidak mungkin. Jadi cari orang dekat yang dipercaya dan bisa keluar masuk kapan saja ke dalam istana dan ketemu presiden. Baru. Apalagi punya sedikit kemampuan tukang pijet misalnya. Lah iya keahlian tukang pijet. Dulu tukang pijetnya Gus Dur itu bisa korupsi miliaran. Gara-gara pijet Gus Dur beberapa kali memperkosa tukang pijetnya Gus Dur ini. Semua orang percaya. Akhirnya numplang duitnya orang banyak. Siapa namanya dulu? Zaman Gus Dur. Baru pijetin aja. Jadi sudah omongannya ini sudah
bisa menipu orang banyak. Demikian juga ada orang sedikit tahu asrar, akhirnya karena dia tidak mampu menyandangnya, maka asrar sedikit itu dia gunakan untuk nipu orang. Ini bahayanya. Makanya kita mohon selamat kepada Allah, makanya tidak usah macam-macam. Mending tidak tahu tapi selamat. Jadi orang yang diberitahu pagi-pagi sudah diberitahu, ntar dulu bahaya. Jadi ini para ikhwan rahimahullah. Jadi masuk ke dalam istana itu berarti dia sudah tahu yang gaib. Gaibnya gaib bagaimana? Kan gitu kan? Ya. Yang lebih gaib data-data di istana itu super gaib. Kenapa? Di situ rahasia negara. Ya, orang yang oleh Allah diberi pengetahuan perkara gaib, kalau dibuka ke orang lain resikonya dibunuh. Berarti dia khianat kepada pemilik kabar gaib. Nah ini makanya tolong sekali lagi saya bilang ikhwan, kalau dapat ilmu ya melalui mimpi atau melalui apa, jangan kayak ini, kayak apa, lambing turah. Tahu lambing turah? Kan ada itu kan. Semuanya diobral. Jadi kalau Anda diberi sekali dapat perkara gaib, Anda keluarkan ke orang lain, Anda tidak akan pernah dapat lagi. Jadi para ikhwan rahimahullah, ini kalau sudah bicara gaib, inilah yang disebut dengan asrar. Terus bagaimana? Ketika kita sudah kenal, ketemu dengan presiden, ya, ibaratnya ya kan gampang loh, kalau sama Allah ini bahaya. Kita kasih apa, amsal, kita kasih perumpamaan, kita ketemu dengan presiden. Orang yang ketemu langsung dengan presiden dengan yang tidak pernah ketemu lain, minimal sudah ketemu. Kemudian orang yang ketemu kemudian dia berinteraksi. Apa? Presiden membutuhkan dia. Untuk apa? Contohnya, ya manusia. Ya. Kalau orang seperti yang di kantor bagian sekretaris macam-macam itu hormat. Tapi ada orang yang dibutuhkan lebih dari yang hormat. Kalau pegawai kantor itu tahunya ya apa yang harus dikerjakan, tugas-tugas kantor. Yang di situ ada rahasia negara. Tapi ada orang, ya ada orang bukan pegawai, bukan apa, tapi dia diperlukan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya ya sangat rahasia, apa? Berhubungan dengan diri presiden itu sendiri. Contohnya tukang pijetnya. Kenapa? Ya kolonel tidak ada kolonel bisa pijet. Ya kan? Jarang, walaupun ada tapi jarang. Khusus tukang pijet dibutuhkan ahlinya. Kalau sudah tukang pijet, mana mungkin presiden pijet di kantornya? Presiden dipijet dalam kamar pribadinya. Dia lebih tahu lagi perkara gaib. Itulah yang disebut gaibul gaib atau batinul batin. Itu perumpamaan. Apakah sampai di situ? Perkara batin ini batin dan sebagainya macam-macam. Ya. Kegaiban itu banyak. Makanya ya, kalau orang tidak tahu, baru tahu barang dikit aja sudah pada monyong. Jadi gaib ini banyak. Contoh ya, tetap ya. Kenapa? Kalau berbicara tentang Allah itu bahaya, ya. Sebagai ibarat. Anda kenal saya. Ya. Kemudian ya seperti ya kayak fatur apa, saya suruh bersih-bersih kamar, berarti tahu ya dalam kamar saya. Tapi lebih dari itu tidak tahu.
Ada ikhwan yang saya percaya, karena saya sudah percaya, ketika mau transfer atau apa, saya kasih ATM saya dan passwordnya. Contoh yang selama ini itu password, saya kasih ATM saya, ini passwordnya, kan gitu Pak. Kenapa? Ya ketika orang kalau sudah percaya begitu. Munir, kalau sudah ini kan passwordnya di kamu ada, iya, udah. Jadi ada juga orang-orang yang secara khusus oleh Allah diberi password untuk masuk ke data-data yang lebih dalam lagi. Contohnya data di rekening. Ini baru satu poin. Sehingga misalnya Mahfud, ketika saya pakai ATM saya, password saya, tahu berapa banyaknya uang saya, dan tahu kekayaan saya, kan itu. Tidak ada aulia yang paling Allah diberitahu dalam hal ini. Yang satunya tidak diberitahu ATM, diberitahu urusan yang lain. Sehingga disinilah macam-macamnya aulia yang diberi karomah berbeda-beda. Kemudian orang yang dikasih password ATM saya hanya baru tahu data keuangan saya. Tapi ada orang yang lebih tahu dari itu, pribadi saya yang sangat pribadi. Contohnya, misal, ya, saya punya istri 2 misalnya, ini kan tidak dipublish kemana-mana. Ya. Ketika saya mau datang ke situ, ya, saya pilih supir yang saya percaya dan dia tidak boleh membocorkan pada siapa saja. Kalau sampai membocorkan, saya pecat. Nah, ini kan, kalau itu ada juga di antara hamba-hamba Allah diberi hal tersebut. Makanya kalau sudah bicara gaibul ghaib, batinul batin, ini panjang ceritanya. Dan inilah ya asrar yang ada dalam wirid thariqah Tijaniyah, di antara pada selawat al-Fatih. Kenapa kok tidak asrarnya istighfar yang disuruh amalkan? Kenapa kok bukan la ilaha illallah yang disuruh amalkan? Ketiganya punya asrar. Kenapa kok yang tengah-tengah disuruh pakai? Karena ini yang paling ringan dan juga paling mudah. Kenapa? Kalau berselawat hubungannya langsung kepada Rasulullah. Ketika kita nyambung dengan Rasulullah, maka nyambung langsung kepada Allah dengan mudah. Beda kalau menggunakan asrornya istighfar, ya Rasulullah saya mohon ampun, Allah dan tidak pakai Rasulullah. Berarti Anda kalau pakai itu Anda jalan sendiri tanpa dituntun oleh Rasulullah. Makanya wirid Tijani di tengah-tengahnya ada selawat kepada Rasulullah. Kenapa? Awal dan akhirnya agar supaya selamat. Ketika dia minta ampun, setelah itu berselawat, maka dia dalam ketika mendapatkan keridhaan dan ampunan, dia terbimbing dengan berselawat. Setelah itu baca la ilaha illallah, ini yang paling tinggi dan paling bahaya, paling cepat tapi juga paling bahaya. Apa-apa kalau sudah begitu paling bahaya. Coba sama-sama ingin ke Surabaya, kita naik sepeda ontel ke Surabaya berapa lama? Ya bisa sebulan kan gitu. Tapi kalau jatuh dari sepeda ontel, paling-paling hanya ke Seleo atau lecet doang. Betul tidak? Kalau pakai motor jatuh, lebih parah. Kemudian pakai mobil, apalagi bis cepat. Bis cepat kalau sudah masuk jurang bisa banyak korbannya. Dan macam-macam, dan puncaknya pakai pesawat. Kalau kecelakaan habis lewat. Jadi tapi semua. Demikian juga beribadah menggunakan asrar
La ilaha illallah ini asror yang sangat-sangat kuat, sangat tinggi, tapi juga sangat bahaya. Makanya Syekh bukan melarang. Dan Syekh lebih banyak menganjurkan baca sholawat. Kenapa? Sholawat ini cenderung lebih aman dari semua kendaraan. Jadi kendaraan sholawat ini ibaratkan kendaraan menuju Allah yang paling aman. Kenapa? Ya karena orang yang baca sholawat selalu bareng Nabi. Kalau bareng Nabi dijamin aman. Kalau langsung Allah ada asrornya ini dan hebat. Makanya banyak orang pada tingkat tertentu yang membaca asma kemudian dia kena bahayanya asma itu sendiri. Sehingga yang dianjurkan wajib ala dzikri sholatil fatih bi adabi ya'ti ka khairu. Jadi dengan catatan pakai adab, pakai tata krama, pakai etika berselawat kepada Nabi. Apa? Ya pakaiannya diharumin. Jadi kalau lagi bau kelek ya mandi dulu. Kenapa? Kalau kita baca selawat ini mensinkronkan rohani kita pada Nabi. Ketika ruhnya lagi sinkron, ya fisiknya ini harus bagus, harus prima, pakaiannya dalam kondisi suci, bersih dan harum. Kenapa? Ya, makanya sampai rokok saja dilarang. Karena apa? Bau. Kalau orang merokok ini sakencing-kencingnya bau rokok. Itu. Lain ya apanya bau rokok semua kalau sudah kan. Sehingga ini yang mengganggu. Ketika kita akan mensinkronkan rohani kita dengan Nabi, ya harus diperbaiki secara zahir dan batinnya akan lebih baik. Lebih adabin dengan adab. Ya'ti ka khairu fatih, maka akan sampai kepadamu ya futuh yang terbaik pada waktunya. Dari mimpi Nabi sampai melihat Nabi dalam sadar. Bil fathi wal anwar wal asrari fi asra'in min lamhatil absari. Bil fathi ya, dengan mendapatkan futuh. Futuh artinya dibuka oleh Allah batinnya. Jadi futuh itu Allah membuka hijab yang menutupi dirinya, dibuka. Selimut-selimut dibuka. Yang tadinya kita terbungkus dengan macam-macam dibuka dikit-dikit sehingga lama-lama mata kita ini terang benderang karena sudah tidak ada hijab. Itu yang disebut dengan futuh. Kemudian wal anwar ya, mendapatkan futuh dan cahaya. Kenapa? Ya batin hati yang tadinya gelap dengan banyak berselawat akhirnya menjadi hati yang terang. Kalau sudah terang hatinya maka asrar wal asrari, rahasia-rahasia nanti akan terlihat jelas. Jadi kalau hatinya tidak terang, tidak mungkin dapat asrar. Jadi untuk bisa menerima asrar ini hatinya harus terang, harus bening, harus bersih. Ketika sudah bening, bersih, tidak ada kotoran sedikit pun, apapun yang ada di depannya langsung terekam dengan secepatnya. Fi asrari billah matil absari, maka semua rahasia itu akan terekam dalam waktu yang singkat seperti kedipan mata. Sehingga jangan heran orang-orang khusus yang banyak salawatnya belajar cepat. Itu. Jadi ada orang tahu isi kitab cukup begini. Ya. Kita ini kalau udah dibaca satu-satu udah ngerti-ngerti, dijelasin udah ngerti juga. Ada orang tadi ini langsung ngerti sudah.
Lebih dari itu saya ngelihat sendiri, ya, dipegang kitab, dipegang ini, sudah tahu dengan isinya apa kurangnya dan apa lebihnya. Kenapa? Iftah biha hal apa? Bil fathi wal anwar wal asrari fi asrain. Cepat sudah. Jadi buku tidak perlu dibuka. Kenapa? Ya, hati orang itu sudah masuk, ya, gelombang yang ada dalam kitab itu sudah disini. Jadi orang-orang besar yang alim-alim bukan karena baca buku, baca kitab, tapi apa? Ya, isi kitab yang ada di mana saja langsung terekam. Jadi Imam Syafi'i, ya, salah satu gurunya yang dianggap guru Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Ketika Imam Syafi'i datang ke Imam Malik, ditanya, memangnya sudah hafal Muwatta? Ternyata Muwatta sudah dikuasai oleh Imam Syafi'i. Sudah ini, semua sudah dikuasai. Akhirnya, ya, dia datang bertamu. Kemudian dalam pertemuannya ini permainan tingkat tinggi, ya. Sudah sama-sama ngerti. Kalau orang wali itu sama-sama ngerti. Jadi seperti kita berbicara tentang data dalam komputer, data di ini. Kalau sudah tahu ngerti caranya mindahin data dengan di apa, WhatsApp, dengan Facebook, dengan ini. Kalau sudah, ya sama-sama ngerti, tidak repot. Japri, selesai, cukup satu kata, japri aja ya. Oke, sampai. Tapi kalau ngomong dengan orang yang tidak ngerti dengan caranya, japri apa japri? Kirim datanya, masa gimana cara kirimnya? Berhari-hari tidak bisa. Kenapa? Tidak tahu jalan. Tapi kalau sudah tahu ilmunya dan dijabri aja, oke, selesai dalam waktu singkat, tak, saya kirim, udah sampai, telepon, udah sampai mas. Kirim duit kalau dulu harus datang bawa duitnya. Sekarang kemana? Ke seluruh dunia. Cukup bermain di HP. Tak. Mobil banking, internet banking, masuk tahu passwordnya, tak sudah keluar apa di aplikasinya. Aplikasi buka internet banking, password, tak sudah keluar. Tinggal dilihat saldo berapa. Kemudian mau dikirim berapa, tinggal ketik, tak, alamatnya kemana, nomor berapa, tak, ditulis nomornya, tak, send, selesai. Ini alamat-alamat atau tanda-tanda kebesaran Allah yang nutup hati kita. Kenapa? Kita sudah kadung takluk dengan HP kita. Akhirnya kita tidak bisa apa-apa. Kenapa? Sudah tergantung dengan HP. Nah, ini HP ini hijab. Kirim uang cukup ngambil HP. Ini HP, semuanya serba HP. Akhirnya HP dan HP. Sehingga kekuatan nuraninya, kekuatan hatinya yang aslinya hebat terkubur oleh HP, diselimutin sama HP. Padahal kalau kita ahli selawat ini dan sebagainya, ketika kita sudah sampai kepada puncaknya, maka waraka a'la. Kalau kita punya, karena kita punya guru tarbiyah, dia terus dipupuk ini terus, sehingga hati kita mempunyai frekuensi yang apa, yang semakin tinggi, makin dekat dengan Syekh Tijani. Setelah dekat dengan Syekh, ya, dibawa oleh frekuensinya Syekh untuk sampai kepada frekuensi Nabi. Nah, kalau sudah kayak gitu, tidak perlu HP, tidak perlu internet banking. Itu. Mau kirim duit ke seluruh belahan dunia seperti kita mindah kopi dari sini ke sini. Jadi para aulia tidak perlu repot-repot. Kok hanya dari kota ke kota, negara ke negara, langit pertama sampai ke 7, kaki satunya di bumi, kaki satu di langit ke 7, itu sudah biasa kerjanya wali.
Dan itu bagian dari rahasia Isra Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Jadi bukan dia Nabi secara fisik. Kenapa? Karena bumi langit pertama sampai ke 7 ke Sidratul Muntaha terus sampai ke Arafah. Itu aslinya ada dalam diri Nabi. Sehingga Nabi tidak memerlukan perjalanan fisik kemana-mana, usah ada dalam diri Nabi. Itu. Makanya tempat duduk Nabi ketika berangkat dan pergi masih hangat. Kenapa? Perjalanan hakikat, bukan perjalanan syariat. Kalau perjalanan syariat ya mustahil. Demikian juga manusia. Ketika dibuka oleh Allah asrornya, di mana kita ya, dengan istighfar, selawat, la ilaha illallah, ini ketiga-tiganya ini mempunyai asror, mempunyai kekuatan yang dahsyat. Kenapa kita kok kelepek-kelepek? Ya karena tidak tahu pakai. Dikasih mobil tidak bisa nyetir. Ya tetap harus bareng yang bisa nyetir. Baru. Coba dapat mobil Mercedes yang termahal, yang harganya 25 miliar. Saya bisa baca Mercedes ini 23 miliar berapa harganya itu. Tapi tidak bisa nyetir. Ada cari sopir. Ya ini. Jadi para ikhwan rahimakumullah, ya demikian juga kita dalam bertarekat. Ini pentingnya kita datang ke zawiyah dan ngaji. Jadi secara amalia kita kerjakan, secara batinnya hati kita juga mengadakan perjalanan. Agar supaya tidak salah langkah, agar tidak salah tujuan dalam ibadah, maka kita memerlukan murabi kita Syekh radhiyallahu anhu. Lebih tinggi lagi perlu muraki. Ya, murabi ini Isra. Mi'raj perlu muraki, guru tarbiyah yang ngangkat kita sampai kepada manzilah atau makom yang pantas untuk kita. Dan guru tarbiyah tahu, oh ini akhirnya ini. Ya, jadi kalau tentara perwira yang sudah senior itu tahu, oh ini orang ini nanti terakhir pensiun letnan. Kenapa? Sudah bisa dilihat dari ini, oh maksimal letnan. Sudah tahu. Bukti nanti selesai masa tugasnya, ya baru sampai letnan, tidak bisa naik lagi. Oh ini bisa mencapai jenderal. Dari pertama sudah kelihatan akan bisa jadi jenderal. Dari kecerdasannya, dari ketangkasannya, semua dimiliki. Ya, demikian juga kita, rohani kita ada yang cerdas, ada yang tangkas. Ada rohani yang lemot. Ya seperti HP, ya karena RAM-nya kecil, ini kecil, ya itulah. Tidak bisa dikasih aplikasi banyak-banyak, dikasih lagi hang. Ini kenapa? Kalau sudah melebihi kapasitas. Ya, demikian juga manusia. Jadi kemudian iftah biha khazainal asrari ikhtim biha maratibal abrari. Jadi dengan wirid yang ada istighfar, selawat, la ilaha illallah, yang ketiga-tiganya mempunyai asrar. Maka dengan wirid itu terbuka iftah biha, bukalah dengan wirid-wirid tersebut. Jadi wirid ini kunci untuk membuka hazainal asrari. Hazain ini, hazina itu gudang-gudang rahasia. Jadi dengan wirid ini kita bisa membuka bermacam gudang-gudang rahasia ilmu Allah. Ikhtim biha, dan juga dengan wirid-wirid tadi ya kita tutup maratibal abrari, artinya
martabat orang-orang baik yang martabatnya insya Allah. Dengan wirid ini kita mencapai puncak martabat tersebut. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, jadi dari apa yang disampaikan oleh Sayyid tadi yang menjelaskan bahwa dalam wirid thariqah itu yang pandai yang ini mempunyai asrar. Yang namanya asrar ini perkara rahasia dan sulit untuk dipahami kalau tidak sampai ke dalamnya. Ya, sedikit tadi sudah saya berikan perumpamaan ya tentang rahasia-rahasia tadi, lapisan-lapisannya. Ingat enggak? Jangan-jangan sudah lupa. Jadi ada orang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak melalui proses, langsung diletakkan di tempat yang tinggi dengan diberi pengetahuan macam-macam. Ya, orang yang seperti ini tidak bisa ditiru. Orang-orang begitu namanya majlubin. Ya, tapi tadi sempat ini juga sama Syarif di kamar tadi. Ya, kita bicara, sampailah dengan ini. Ya, termasuk apa? Dia cerita juga cucu-cucu saya yang dapat nama Thohir itu rata-rata begitu. Jadi dia ngomong dia sendiri tahu dia. Ya dari itu. Memang nama-nama, kenapa nama Thohir itu berat? Berat sehingga orang-orangnya ya punya ahwal tersendiri. Rata-rata dan cucu saya yang punya nama itu ya punya kelainan. Karena yang saya alami ya ini juga ya moga-moga bukan GR kan. Karena kita jangan GR. Satu contoh Syarif Thohir yang sekarang ke Banjarmasin kemarin. Jadi ya dia sebelum ke Indonesia sudah pokoknya harus ketemu saya dulu. Waktu itu di bandara dia datang, saya pas ada tamu di sini kan, ada silaturahmi. Kemudian akhirnya dia berangkat, kemudian dia maksa harus ketemu saya. Ujung-ujung juga yang penting kayak ada apa gitu. Ujung-ujungnya udah ada apa-apa, selesai. Gitu. Cuman dia itu tadi dia punya akhwat. Ketika kita sudon dan sebagainya, yang repot tahu dia. Termasuk yang satunya yang lebih parah lagi ya. Yang sorry diboda benar sama Syed Thohir yang bin Halal itu. Ya. Jadi baru datang ya, kemudian sampai gitu minta ke Bali. Dibawa ke Bali, sampai di Bali sudah disewain hotel, sampai gitu dan sudah dibayar. Sampai 3 kali pindah hotel dibayar, tidak mau minta lagi. Yang terakhir sewa cottage, jadi satu rumah. Yang tadi nyewa 2, satu untuk beliau, satu untuk setor. Setelah dibayar cocok. Kemudian begitu yang sering mau masuk ke satu, jangan, untuk aku semua 2 rumah untuk dia sendiri. Itulah. Jadi ketika sampai di Jakarta, pulang dari Idul Adha di Bandung kan diantar sama Mas ya, di hotel apa ya, yang di Tebet itu ya, hotel bintang apa? Bukan. Itu satu kamar 800.000 semalam. Kemudian diantar semua, sudah dibayarin ini. Begitu sampai, ada yang lebih bagus enggak? Tapi semua sudah ada duit. Ya yang lebih bagus ada, tapi duitnya enggak ada. Terus terakhir Akhirnya dia truk gitu. Besoknya minta antar saya belanja. Habis belanja, ya saya sudah sedia sekedarnya, karena memang itu adanya.
Bisa kalau nggak salah bawa uang sekitar 3,5 juta. Untuk sampai dia bilang aku bayar sendiri. Itu habis ini udah saya langsung bayarin juga. Begitu uang saya tinggal 1,5 juta. Kemudian dia masih ada yang mau beli, bilang, Yunus, aku yang bayar sendiri ya. Aku beli yang bayar saya. Iya, uang kamu tinggal sedikit. Habis itu selesai belanja, makan siang. Habis makan siang ngantuk. Habis itu aku mau istirahat dulu sebelum ke Zawiyah, pokoknya istirahat. Apa? Aku mau istirahat di hotel, tidak mau di Zawiyah. Nah, itu masih di Klender kan. Pokoknya hotel yang apa murah tidak apa-apa. Akhirnya di Rakaci aja murah. Dikasih kamar 200.000 mah. Kenapa? Tahu kalau yang nyewa tidak ada duit. Dan rewel lagi gitu. Itulah jadi ngadepin mereka ini harus apa? Satu harus sabar, yang kedua husnuzon. Jangan sampai ya ada perasaan tidak baik. Kenapa? Tetap ya ada keberkahan tersendiri. Ya saat kita ya Allah yang janji. Ya, kita kasih kepada orang biasa-biasa aja dari pahala dari Allah, apalagi kasih kepada cucu dulu kita. Jadi di situ. Ini para ikhwan rahmatullah. Jadi ini penjelasan tentang sedikit ya. Belum tuntas ini. Masalah asrar belum tuntas. Ini baru apa ya? Cuplikan. Baru cuplikan kulit paling luarnya asrar. Karena apa? Ketika kita bicara fikih mungkin sekian tahun selesai dibahas, tapi ketika kita bicara asrar sepanjang umur kita, bahkan sepanjang umur dunia, asrar itu akan tambah-tambah dan banyak yang banyak rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ini karena apa? Kemampuan kita yang sedikit dikasih sedikit bagian dari rahmatnya Allah. Makanya kita kayak HP aja. Oh, berapa RAM-nya, berapa ini filenya. Nah, jadi itu dari situ bisa ditentukan berapa aplikasi yang bisa ditanam di dalamnya. Ya kalau RAM-nya kecil banyak aplikasi nanti bisa hang HP. Saya kira Anda pun juga tidak ingin hang kan. Jadi yang jualan cendol udah gitu. Itu hanya jalan untuk dapat rezeki dari Allah. Oleh karena itu jangan bertuhan dengan usaha. Jadi Allah yang memberi. Kalau bertuhan dengan usaha, maka saya ini tidak bisa nggak ada tamu bisa menghormati tamu, tidak bisa. Itu mau dapat dari mana? Tapi Allah maha memberi, maha kaya, ada aja ujung-ujungnya. Jadi keyakinan itu harus ada di kita dan hindari suudzon, terutama dengan guru-guru kita semuanya. Karena apa? Modal kita yang nyambung kita dengan Rasulullah, yang nyambung kita dengan Syekh, tidak ada lain kecuali mahabbah. Mahabbah ini penyakitnya suudzon. Kalau sudah suudzon, mahabbah bisa berkurang bahkan habis sama sekali. Gara-gara suudzon. Tapi ketika kita husnudzon, maka ya tidak ada habisnya dan Allah Maha Kaya dan Maha Bisa untuk memberi kita apa macam-macam yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Pakai itu apa namanya harus bersih tadi pakai yang tentang asrar ya. Harus bersih itu dari sifat kesalahan orang oleh itu pakai ya. Ya semuanya bersih dari dosa dan dari sifat-sifat tercela. Kalau bersih dari dosa gampang. Tapi membersihkan diri dari sifat tercela ini yang sulit. Tercela itu yang seperti bagaimana Pak? Ingin dipuji orang, Ya. ingin dipandang orang, ingin terkenal.
kemudian ya mengagumi diri sendiri. Oh, kalau saya punya suara bagus, kagum dengan suaranya. Insya Allah misalnya kalau itu misalnya Ya. udah bisa Kalau punya ilmu, kagum dengan ilmunya, sampai meremehkan orang lain yang dianggap belum punya ilmu, padahal belum punya, bukan tidak punya, belum diberi. Dan Allah memberi lebih kepada yang lain biar terjadi hubungan saling membutuhkan, sehingga ada orang disebut alim, ada yang disebut bodoh. Alim ada karena adanya orang bodoh. Kalau pintar semua ada nanti istilah alim. Terus siapa yang akan ngaji? Jadi biar ada begini harus ada yang tidak diberi langsung. Ada orang yang diberi langsung. Sama-sama diuji. Yang diberi ilmu diuji oleh Allah dengan ilmunya. Yang tidak diberi diuji dengan kebodohannya. Karena banyak orang bodoh bangga dengan bodohnya. Buktinya kalau bangga dengan bodohnya, diajak ngaji nggak mau. Ikhwan iya, diajak ke sana nggak mau. Karena sudah merasa cukup. Ini bahaya. Sudah merasa cukup dengan apa yang tahu dan merasa tidak butuh lagi. Padahal ya tiap hari kita bicara, sepanjang hari tiap hari kita bicara, tidak akan pernah selesai. Jadi sifat-sifat tercela ini yang hambatan lebih besar daripada dosa. Kemudian puncaknya nanti tanjur, takabur, hasad, ya. Iri dengki itu penyakitnya orang yang diberi sifat-sifat takabur. Kalau sudah itu repot. Berarti kalau pengen bersih mah ya agak susah pakai ya. Ya bukan agak susah, enggak, ya, gampang-gampang susah. Tengah-tengah Pak, tengah-tengah. Susah banget. Kenapa? Ya gampangnya apa? Kalau kita diplom ya, jadi apa, kita tidak punya dendam pada orang, sudah orang lain macam-macam sama kita, tidak usah dianggap. Ya, ketika kita ada orang berbuat tidak baik, nanti kita tidak dendam, ada orang ini biasa aja di yang lain. Nanti lelah sendiri orang yang mau berbuat tidak baik kepada kita. Tapi ketika ada orang mencela kita satu aja langsung kita tanggapin. Contohnya kita pasang di Facebook status, ada yang kritik, langsung marah, telinga langsung mekar, keluar asapnya, hidung mekar juga, mata melotot keluar merahnya. Kalau sudah gitu nulisnya seperti Timbul sembarang. langsung cebol. Kalau sudah gitu udah selesai. Makanya kita harus kita harus sadar bahwa orang diberi pendapat berbeda. Karena berbeda ya sudah, kita hormati perbedaan pendapat. Sehingga ketika itu maka hati kita tidak berat lagi. Tapi kalau kita ada orang beda pendapat langsung marah, nah ini tidak selesai. Malah kita menjadi bagian dari masalah. Ini harus legowo. Makanya kita istighfar. Kalau sudah begitu, tok marah datang, cepat ambil wudhu. Jangan buka lagi Facebooknya. Nanti ceria. Lempar aja HP-nya. Ini nanti HP lempar, HP tidak punya salah dibanting. Saya kesal ya tadi. Ini bahaya. Kan sayang HP tidak punya masalah dibanting. TV lagi keluar gambarnya dibogem, habis semua. Iya ya. Tapi kalau kita semua ada orang benar-benar sudah ya dia kayak gitu, sudah tidak usah marah. Pernah pakai, saya lagi telepon ngomong nggak beres, HP langsung ancam. Yang rugi siapa? Saya. Beli nggak ada duitnya lagi. Makanya langsung keluar. Baru setelah itu nyesal, datang penyesalan. Otomatis keluar grup. Kan baru mending itu masih kelempar HP, nanti kelempar macam-macam.
Nah, ini bahayanya punya asror. Asror itu kalau digunakan, walaupun itu dari ayat Quran, ya, walaupun dari ayat Quran, itu ada asror yang bisa membunuh orang. Itu sudah bicara asror ini, makanya saya nutup diri dari ngomong kayak gitu. Bukan apa, Ikhwan itu kalau udah nanti yang melalui ini pas langsung kemarin saya di Probolinggo tiba-tiba ada ngesak-ngesak salaman, nanti Pak Kiai saya dengar kali ini begini minta lah Pak Kiai. Nah ini lah. Setelah tak jelasin dia nyadari saya pengen baik enggak, ya bertorek enggak, ya bertorek. Jadi mau bertorek kayak gini itu apa? Saya ibaratkan komedi monyet, mau ngelihat begituan. Akhirnya dia menyadari, tidak tahu aslinya lapang dada atau gelondel, tidak tahu. Yang jelas, ya saya kasih begitu. Karena bahaya, pegang asror itu bahaya. Nanti kalau ketika kita pegang asror, ya, jadi ya pokoknya macam-macam. Jadi orang kalau dapat punya asror yang besar itu tidak usah nyihir. Dipandang gini ada orang yang dipandang mati itu aja. Karena kepandang asrornya. Gitu. Makanya ya ini harus dipegang oleh orang-orang terpercaya yang hatinya sudah tidak punya marah. Dicaci maki sama orang tidak marah, dipogem tidak marah. Kalau baru disindir sudah marah-marah, kasih asror habis nanti. Waduh, bisa berantakan itu. Jadi apa ya? Kewibawaan contoh asror, kewibawaan Rasulullah SAW, wibawanya Rasulullah. Dalam hadis banyak dijelaskan. Sahabat kalau sudah ada di depan Nabi tidak kuat mengangkat mukanya. Jadi ingin melihat wajah Nabi tidak kuat. Gini, kepalanya tertunduk. Bahkan andaikan ada burung bertengger di atas kepala beliau, di atas kepala sahabat yang ada di depan Nabi, tidak tahu burung itu kalau itu manusia. Kenapa? Saking antengnya ada gerak. Kenapa? Bukan ingin gerak, tidak mampu. Itu asal. Jadi asal kewibawaan Nabi itu pun sudah ditutup macam-macam. Kenapa? Kalau lebih dari itu tidak mampu. Makanya di antara asror nubuwah adalah wilayah. Jadi asror nubuwah itu adalah wilayah. Jadi apanya? KW-nya. Kalau asror kenabian ini aslinya, KW-nya itu yang melipat ke wali-wali, sudah KW. Ya KW-nya dari wali, wali ini KW-nya Nabi. Kewalian itu sendiri ada tingkatan-tingkatannya sebanyak 124 tingkat. Jadi ada 124 yang maratib dalam kewalian. Ketika orang sampai ke tingkat 72 dibuka hijab. Apa? Makanya orang yang sampai dengan martabat ini mesti pakai apa? Dia ditutup wajahnya, tak boleh dilihat orang. Salah satunya kakek Syekh Tijani. Di Al-Mukhtar ini beliau kalau keluar dari rumah ke masjid ditutup dengan sorban yang tebal. Baru dia buka setelah dia sendiri di kamarnya. Termasuk juga yang masyhur Syekh Badawi, Muhammad Al-Badawi yang dari Mesir. Jadi kenapa kok disebut Badawi? Badawi itu orang Batu. Orang Batu itu orang yang biasa angon kambing di padang pasir. Kenapa? Mukanya ditutup. Kenapa? Banyak pasir. Makanya dia tinggal gini. Jadi Syekh Badawi ini mukanya ditutup. Muridnya aja nggak tahu seperti apa wajahnya Syekh Muhammad Badawi. Muridnya nggak tahu. Sehingga ada satu orang murid yang sudah kangen, ingin tahu, penasaran dengan wajah gurunya, minta izin, ingin melihatnya. Kata Syekh Muhammad Badawi, kamu tidak mampu lihat saya, tapi maksa karena ingin tahu. Resikonya kamu mati, tidak apa-apa. Yang penting mati karena memandang guru, tidak apa-apa. Baik kalau gitu, dibuka sorbannya langsung.
itu asror perempuan yang sudah kawinnya asror wilayah. Tapi kalau sudah lewat dari makom ini, di atasnya sudah bisa buka wajah lagi. Kenapa sudah ditutup lagi? Ya asror itunya sudah tidak kuat. Kalau Anda dikasih ini nanti ada musuh dibuka wajahnya. Ya, kalau gitu ya sudah Anda punya dosa membunuh orang. Jadi orang-orang yang kayak gitu sudah tidak ingin terkenal, sudah tidak ingin apapun, karena hatinya sudah hanya kepada Allah Subhanahu. Sudah nggak butuh apa-apa pakai orang itu. Dan dia tidak berdoa untuk itu, tapi Allah memberi. Ada lagi pertanyaan? Ada? Baik, para ikhwan ini ya kita kalau mau ngomong yang ini lagi kita di forum tanpa disalim ya. Moga-moga ini manfaat untuk kita. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha wat taysir وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.